garulis deui euy. Coyong aduh. Oh, jadi hayang ngaliang euy urang euy. Lagi. Di episode sebelumnya, kami sudah menceritakan bagaimana pengalaman kami terbang dengan pesawat Embraer E190-E2 milik Scoot. Nah, di episode kali ini, kami akan berbagi cerita tentang Bandara Internasional Kertajati dan daerah-daerah menarik di sekitarnya. Begitu pertama kali melihat bandara yang ada di Majalengka ini, kesan pertama adalah bandara ini sangat sepi untuk ukuran sebuah bandara internasional. Tidak ada kegiatan penerbangan, kesibukan ground crew, dan bahkan penumpang yang memenuhi terminal. Untungnya kami disambut dengan hangat oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat, yang setelah ini akan membawa kami jalan-jalan ke tempat menarik di sekitar Bandara Kertajati. Pertama-tama kami mengunjungi kota Cirebon untuk melihat kerajinan rotan di Mantra Rotan, sekaligus belajar menyulam rotan. Ternyata tidak mudah untuk menyulam rotan. Setelah melewati waktu hampir 30 menit, akhirnya pekerjaan saya selesai juga. Setelah itu kami mengunjungi Keraton Kasepuhan yang merupakan salah satu keraton tertua di Indonesia. Keraton yang dibangun pada tahun 1430 ini adalah peninggalan Pangeran Cakrabuana, dan bangunan pertama di daerah ini adalah Keraton Pakungwati yang diambil dari nama putri dari Pangeran Cakrabuana sendiri, yaitu Putri Pakungwati. Di bagian dalam terdapat bangunan museum yang menyimpan banyak barang bersejarah peninggalan keluarga keraton, termasuk kereta kencana Singa Barong. Meski beberapa bagian terlihat kurang terawat, namun secara umum Keraton Kasepuhan ini masih terlihat rapih dan berdiri dengan kokoh. Usai mengunjungi Cirebon, esok harinya kami melanjutkan perjalanan ke kota Bandung. Tempat pertama yang kami kunjungi di Bandung adalah Museum Konferensi Asia Afrika. Saya sendiri sebetulnya cukup sering melewati bangunan bersejarah ini saat sedang berada di Bandung, namun baru kali ini memasuki bagian dalamnya. Selain museum yang menyimpan banyak peninggalan sejarah konferensi, ruang sidang yang digunakan saat konferensi dulu juga masih sangat terjaga kondisinya. Nah, gedung yang paling ikonik di Bandung ini juga sudah sering saya lalui. Namun baru kali ini juga saya masuk ke dalamnya, yang ternyata isinya begitu menakjubkan. Seorang pemandu menceritakan kisah sejarah gedung sate yang sangat menarik. Selain itu, saya juga bisa melihat rekam jejak gedung sate di masa lalu. Menjelang sore, kami singgah di Saung Angklung Ujo,
Tempat yang tak pernah sepi ini memberikan saya kesempatan untuk mengenal angklung dan budaya masyarakat Sunda lebih dekat dengan menonton pertunjukan dan belajar bermain angklung. Oh, jadi hayang ngaliang urang euy. Di sini kita bisa nonton pertunjukan budaya dan pentas angklung yang diadakan beberapa kali dalam sehari. Di luar dugaan saya, ternyata pertunjukan ini menarik sekali dan saya bisa belajar main angklung sambil bersenang-senang bersama wisatawan lain dan warga setempat. Tuh, gimana? Seru kan? Esok paginya kami menjauh dari pusat kota dan menuju ke Kawah Putih di Ciwidey. Seperti biasa, tempat ini selalu dihiasi dengan hujan rintik-rintik dan udara yang sejuk. Ada yang berbeda dari tempat yang sudah saya kunjungi berkali-kali ini. Bau belerang yang dulu begitu menyengat hingga ke tempat parkir, kini tak lagi sekuat dulu. Aroma belerang hanya tercium sesekali saja, bahkan ketika saya sudah berada di sisi kawahnya. Kira-kira kenapa ya? Kalau ada yang tahu, silahkan tulis di komen ya. Usai jalan-jalan di Kawah Putih, kami melanjutkan makan siang di sebuah restoran di Ranca Bali. Nama restorannya adalah Restoran Pinisi. Ya, mengingat bentuk bangunannya yang memang menyerupai replika sebuah kapal pinisi. Selanjutnya kami menuju ke Ranca Upas yang lokasinya tidak jauh dari Ranca Bali. Ya, untuk apa lagi kalau bukan untuk bersantai sejenak di penangkaran rusa.
Esoknya kami menyempatkan diri untuk bersantap di Suji Dining yang berlokasi di Dagogiri. Selain restoran, tempat ini juga menawarkan area glamping, cafe, dan coffee shop yang bernama Rumpun. Untuk menuju ke sana, saya harus menggunakan kereta funikular. Setelah beberapa hari, akhirnya berakhir juga perjalanan saya di Jawa Barat. Pukul 4 pagi saya harus kembali ke Bandara Internasional Kertajati untuk terbang ke Singapura dengan maskapai Scoot. Scoot dengan rute ke Singapura dari Kertajati dilayani oleh armada terbaru mereka, yaitu Embraer E190-E2. Buat teman traveling yang ingin tahu review kami tentang pesawat ini, bisa menyaksikan di video kami sebelumnya ya. Atau mungkin sudah pernah terbang dengan pesawat ini dan ingin berbagi pengalaman, silahkan tulis di komen.